Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih lanjut terkait dengan materi PAK PNB ya, tentang perubahan fisiologis pada ibu hamil. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem integumen, payudara dan metabolisme ya. Namun di sini mari kita sebelum perkuliahan dimulai kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, semoga ilmu yang kita sampaikan atau kita yang diskusikan kali ini bisa berjalan lancar, mudah dipahami sehingga menimbulkan ilmu yang bermanfaat ya. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai ya. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem integumen ya. Itu maksudnya adalah sistem kulit ya. Kulit ini adalah organ tubuh yang paling besar yang melapisi seluruh bagian tubuh, ya, membungkus daging dan organ-organ lain yang ada di dalamnya. Kulit ini berfungsi untuk melindungi bagian tubuh dari berbagai macam gangguan dan rangsangan dari luar, ya. Nah, untuk bagian-bagian kulit kita bisa lihat gambarnya ya, yang terdiri dari epidermis di bagian atas, dermis tengah dan subkutans layar ya. Ini adalah lapisan kulit terbagi tiga. Yang pertama kita akan bahas adalah bagian kulit ya, paling atas ya atau paling luar disebut dengan epidermis ya, melekat erat pada dermis. Epidermis dibedakan menjadi 5 ya, yaitu lapisan tanduk, bening, lapisan butir, lapisan bertaju dan benih. Nah, lapisan tanduk itu adalah lapisan yang paling atas ya, yang terdiri dari lapisan sel pipih, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna dan sangat sedikit mengandung air ya, yaitu paling atas. Kemudian lapisan paling bening ya, atau stratum lucidum ya. Lapisan barida terletak di bawah lapisan tanduk, dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan butir ya, yaitu lapisan bawahnya. Ya, kemudian lapisan yang tembus cahaya. Yang selanjutnya adalah lapisan berbutir ya, lapisan pada telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian lapisan bertaju disebut dengan lapisan Malpighi. Lapisan berbenih itu lapisan benih ya, maksudnya lapisan terbawah dari epidermis. Ya, silakan untuk lengkapnya ada. Selanjutnya adalah lapisan dermis ya, di bawah epidermis disebut dengan kulit jagat atau dermis ya, yaitu menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh darah dan getah bening dan otot penegak rambut ya. Jadi rambut dan kelenjar keringat itu bertancap di lapisan dermis. Kemudian lapisan subkutan atau jaringan penyambung ya. Ini jaringan ikat di bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh di dalamnya ya. Ya, perubahan sistem integumen pada ibu hamil itu terjadi karena adanya hormon melanocyte stimulating hormone ya, atau disebut dengan MSH. Karena adanya hormon tersebut terjadi hiperpigmentasi seperti adanya striae gravidarum ya yang di bagian perut. Kemudian hiperpigmentasi pada areola mamae ya, yang bagian payudara kecoklatan itu akan menghitam. Kemudian puting susunya juga menghitam. Kemudian ada garis-garis hitam juga di perut ya, itu karena adanya hormon MSH. Setelah persalinan, hiperpigmentasi juga akan menghilang ya, jadi tidak perlu khawatir untuk karena perubahan warna tersebut. Intinya pada trimester 1 itu sudah mulai mengalami hiperpigmentasi ya pada kulit, kemudian penebalan pada subdermal ya. Di sini disebabkan karena adanya peningkatan ya hormon melanocyte stimulating hormone ya. Nah, kemudian untuk yang ini yang seperti saya jelaskan tadi ya, melanocyte stimulating hormone, proses linea nigra, ya, striae gravidarum, ya itu sudah dijelaskan. Pada trimester 2, akibat peningkatan hormon estrogen dan progesteron, ya, kadar MSH pun meningkat.
juga terjadi perubahan-perubahan yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ditambah ada Chloasma gravidarum ya. Chloasma gravidarum itu warna kehitaman di wajah. Ya, pada trimester 3 perubahan yang terjadi pada kulit yaitu perubahan warna menjadi kemerahan dan kusam ya. Seringkali kemerahan dan kusam itu ditemukan garis berwarna perak atau berkilau, mengkilap ya. Kebanyakan perempuan kulit di garis pertengahan perut akan berubah menjadi hitam kecoklatan yang disebut dengan linea nigra. Ya, ini dijelaskan. Kemudian penyakit kulit pun juga kadang muncul ya, ditandai dengan adanya lesi-lesi kecil ya, yaitu prurigo ya. Kemudian herpes gestasional ya, ini biasanya juga muncul pada kehamilan lanjut ya, sampai seminggu postpartum ya, tapi jarang dijumpai untuk penyakit herpes gestasionis ini. Impetigo, kemudian selanjutnya penyakit kulit impetigo ya, jarang atau yang jarang ya, mungkin pada kehamilan lanjut akan muncul. Tandanya yaitu muncul pustula-pustula ya, benjolan pustul itu nanah ya, steril yang terbentuk dari sekeliling tapi bercak eritomatosa. Ibu merasa mual, muntah, diare serta menggigil dan demam. Nah, ini contohnya ya. Kemudian payudara ya, seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, pada payudara itu mengalami pembesaran ya. Mengalami pembesaran, puting susu juga membesar, terjadi hiperpigmentasi pada sekitar areola dan puting ya. Nah, ini juga diakibatkan karena peningkatan hormon melanosit stimulating hormone. Kemudian ya, ada perubahan pada sistem metabolik ya. Janin membutuhkan 30-40 gram kalsium untuk pembentukan tulangnya, dan ini terjadi ketika trimester akhir. Peningkatan asupan kalsium sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan ya. Peningkatan kebutuhan kalsium mencapai 70% dari diet biasanya ya. Kemudian dibutuhkan zat besi untuk transportasi fetus ketika kehamilan masuki 12 minggu sampai 200 gram, sisanya untuk menggantikan cairan keluar dari tubuh. Ya, metabolisme adalah suatu rangkaian atau proses yang terarah dan teratur di dalam sel tubuh ya, melalui reaksi-reaksi kimia sehingga diperlukan untuk menghasilkan bahan-bahan tertentu seperti unsur, molekul, dan senyawa atau energi. Ada dua macam metabolisme, yaitu metabolisme dan katabolisme. Anabolisme ini adalah suatu proses ya, membangun molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks ya. Contohnya membuat jaringan otot atau menyimpan energi sebagai lemak. Nah, contoh lainnya yaitu pada sintesis karbohidrat ya. Dari karbohidrat digenerasikan gula ya, seperti laktosa dan sukrosa berubah dalam produksi glukosa. Seluruh proses ini dihasilkan oleh stimulasi hormon insulin. Jadi dari karbohidrat yang lebih kompleks menjadi glukosa. Kemudian katabolisme adalah peristiwa pemecahan molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih kecil ya, berlawanan dari anabolisme. Contohnya pada pencernaan ya, makanan yang kita makan tubuh akan memecah menjadi komponen yang lebih mudah digunakan oleh tubuh ya, yang misalnya di dalam saluran pencernaan dipecah sehingga akan menghasilkan energi. Nah, energi yang disimpan dalam tubuh ini disebut dengan katabolisme gitu. Kemudian tujuannya adalah mendapatkan energi dan mengganti molekul-molekul yang rusak. Nah, ini macam-macam metabolisme yang terjadi selama hamil. Silahkan Anda pelajari, baca ya. Kemudian jaringan dan cairan per minggu ya, dalam minggu jumlah cairan akan meningkat seiring dengan perkembangan atau bertambahnya usia kehamilan. Uterus pun begitu, plasenta juga begitu. Jadi akan berkembang selama
peningkatan proses usia kehamilan. Ya, demikianlah penyampaian materi tentang perubahan fisiologi sistem integumen dan metabolik pada ibu hamil ya. Pada intinya di sini kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah ibu hamil akan mengalami hiperpigmentasi karena adanya peningkatan MSH ya, melanosis stimulating hormone, dan juga ada perubahan metabolik ya, dimana ada dua proses yang dilalui, yaitu proses anabolisme dan katabolisme ya. Bagaimana, apakah sudah jelas? Kalau belum jelas atau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan bersama, silakan cantumkan komentar atau pertanyaan ya pada kolom forum yang sudah disediakan pada Skalsa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.